Nyaris threshold istilahnya gitu nyaris ya. threshold. Nyaris gitu. threshold. Bukan, padahal ini Makanya bahasa uncertain, Ya. bukan different. bukan different. Jadi padahal di sini Donald Trump yang benar-benar muda banget, mungkin umur 30-an sekarang, dan Donald Trump umur 80 tahun. Oh, jauh ya? Jauh banget. Kalau kita lihat perkembangan sekarang kan alat bukti elektronik itu lebih menimbulkan keyakinan daripada alat bukti keterangan saksi. Banyak perkara yang Bayangkan, selisih usia hampir 50 tahun. Apakah wajah seseorang masih bisa dikenali sebagai orang yang sama? Melalui sebuah aplikasi, topi merah menunjukkan bahwa foto Presiden Amerika Serikat, Donald Trump saat berusia sekitar 30 tahun masih terdeteksi sebagai orang yang sama ketika dibandingkan dengan fotonya di usia hampir 80 tahun. Padahal, secara kasat mata, perubahan wajah akibat penuaan tentu sangat signifikan. Lalu bagaimana dengan foto Jokowi di tahun 1985 dibandingkan foto terkini? Apakah dalam rentang waktu sekitar 30 tahun oleh aplikasi berbasis teknologi terdeteksi dianggap sama? Simak video ini sampai selesai, dan perhatikan bagaimana aplikasi berbasis teknologi buatan topi merah yang diklaim tingkat akurasinya sampai di atas 90%, menampar pendapat ahli Polda Metro Jaya di sidang pra-peradilan Roy Suryo. Bagaimana ini bisa terjadi? Sama Meneliti ijazahnya Pak Jokowi, ternyata tidak secara menghasilkan temuan tidak baru. sengaja dia menemukan satu metode ya. Metode Ya, pengenalan. Satu metode pengenalan data digital terkecil di dunia kata. Wajah, Pengenalan wajah terkecil di dunia. Terkecilnya apa? Mungkin bisa jelasin Langsung dulu. dijelasin. Ini dia penemuan topi merah. Jadi Gimana dulu? Namanya apa dulu namanya? namanya saya kasih nama model AI saya itu IMGNet. IMGNet. Ya, IMG itu sebenarnya bukan image atau bukan apa, itu singkatan dari nama saya, nama asli saya kayak gitu. Singkatan nama saya. Tapi Ya. kan sebelumnya inspirasinya dari mana? Oke, pertama kali saya meneliti itu ada inspirasi pas saya baca bukunya Ferdinand de Saussure Oke. tentang kuliah linguistik, Filologi. filologi, Soal tulisan. Filologi. comparison. Ya, apa namanya? Itu gramatika, komparasi gramatika kayak gitu. Oke. Iya, Apa tuh? Ya, jadi kalau misalkan di Indonesia itu kan ada yang namanya matur suwun dan hatur nuhun, bahasa Matur Jawa dan suwun. Sunda. Matur suwun, hatur nuhun. Ya, Hampir mirip ya? hampir mirip. Oh. Nah, inspirasi itu yang saya kembangkan menjadi satu rumus. Nah, jadi rumusnya itu kita ketika di embedding tadi kan untuk konvensional itu langsung dipukul rata. Oke. Nah, untuk yang metode-metode konvensional itu kita nggak tahu nih apakah kemiripannya itu di segi mana kayak gitu, di segi blok-blok yang mana gitu. Indeks itu kan array, indeks array berapa nih yang mirip. Nah, quotient similarity dan Euclidean distance maupun Manhattan maupun ada lagi mungkin satu quotient distance itu nggak bisa menjawab itu. Nah, akhirnya dengan inspirasi persamaan blok tadi, yang inspirasi dari bahasa diimplementasikan ke dalam coding, itu ternyata saya menemukan satu sweet spot. Oke. Sweet spot itu mendeteksi relasi pola lokal. Walaupun Begitu. berbeda tapi sebenarnya ada pola. Ya, ini Nah, kita kasih lihat contohnya. ini polanya, visualisasinya. Aku coba running. Sebentar. Ini juga udah banyak Tracker. komentarnya. Tapi Kita lihat dulu ini hasilnya. Oke. Oke, Jadi gimana? ini yang Nah, ini kita kasih lihat. ini sebelum yang implementasi yang tadi. Ini Oh, lebih ke sebelumnya. pola Polanya bagaimana dulu sih ya. Polanya ya. dulu, oke. Bagaimana pola itu terbentuk gitu ya. Ini aku ambil fotoku dengan fotoku dulu. Oh ya. Nah, ini yang Coba saya tunjukkan. sebut. Mungkin kasih lihat ke Okezoners. Ya. Nah, ini Okezoners sambil ditunjukkan. Ini yang disebut tadi DNA fotonya Oh, itu atau DNA embeddingnya Ah, ya. Gimana sok? Nah, ini DNA foto 1, DNA foto 2. Oke. Terus kita jadiin satu atau ditimpa gitu kan. Terus dicari kecocokannya. Oke. Nah, cari kecocokannya itu per jendela. Sebentar. Oke. Jadi di sini ada jendela kecil nih untuk Oke. mencocokkan 11. Ini kan total ada ini aku yang pakai 1000 dimensi. Ada 1000 dimensi, oke. 1000 nilai unik gitu. Ini dulu mencocokkan foto lamanya Mas Merah dengan foto barunya. Bukan, ini foto saya kacamata dan foto tidak Oh, ada. foto kacamata dan nggak ada kacamata. foto Oke. ya. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita cuplik blok yang di sini itu ada kemiripan tanda Oke. gitu. Ini plus atau minus, kalau misalkan indeks 1 plus minus atau plus sama plus berarti sama. Iya. Kalau plus sama min itu beda. Beda. Ya. Oh, Min itu- sama min itu sama. Yang merah itu berarti Plus sama min atau min sama plus. oke. Nah, kayak gitu. Oh, itu yang merah. Ya. Nah, jadi dihitung semuanya Heeh. berapa sih kecocokannya kayak gitu. Oke, Berapa kecocokannya. ya. Heeh. Berapa persen kecocokannya kayak gitu. Nah, setelah itu kita hitung bagian
ininya. Bagian lebih apa ya, bagian soft ini untuk training data. Oke. Training data. Jadi kan tadi kayak 01 langsung jebret, mirip nggak mirip. Nah, ini lebih ke istilahnya lebih lunaknya kayak gitu. Oke. Kalau misalkan yang naik banget berarti dia itu mirip, nggak turun nggak mirip. Nah, pola itulah yang nantinya bakal bisa menggeser-geser DNA-nya untuk bisa apa ya namanya, disuruh untuk mirip, dan yang nggak cocok disuruh buat nggak mirip kayak gitu. Oh, bisa diperintah. Bisa ada perintahnya gitu. Bukan perintah, itu lebih ke training, dilatih. Training. Oh, dilatih. Di aplikasi ini, jika dua foto yang disandingkan sama, maka aplikasi akan menunjukkan simbol centang biru dan tulisan match. Lalu bagaimana jika membandingkan antara foto di masa muda dan foto di masa tua? Kita uji coba fotonya Donald Trump yang muda. Oke, Donald Trump dia biar aman. Nggak aman juga sih. Tapi Donald Trump yang muda dan yang sekarang. Oke, kita coba ke Donald Trump ya. Oh, itu Donald Trump muda ya. Dan ini belum tentu mirip juga ya. Karena kita coba ya. banyak faktor sih. Jangan-jangan dia juga palsu nih. Mungkin kualitas fotonya juga kan. Nah, di sini bisa dilihat ada bisa nilai. data ya. Nah, Datanya itu bisa dilihat di sini. Ada Hasilnya. sign yang di atas threshold, tapi ada juga yang di bawah threshold. Tapi di sini uncertain itu berarti hasilnya apa tuh maksudnya? uncertain ini berarti di sini dia banyak yang mirip, tapi noise-nya banyak atau amplitudonya itu nggak mirip. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak hasil ya. Kalau yang kita pakainya only only yang sign ini, yang tandanya Ya. itu mirip. Oke, mirip. Tapi kalau misalnya kita melihat Oh, iya, mirip semua. amplitudonya, tapi ini benar-benar tinggi semua, 0,8, Iya. 0,72, 0,73 dan 79. Oke. Nyaris threshold istilahnya gitu Nyaris ya. threshold. Nyaris gitu. threshold. Bukan, padahal ini Makanya bahasa uncertain, Ya. bukan different. bukan different. Jadi padahal di sini Donald Trump yang benar-benar muda banget, mungkin umur 30-an sekarang, dan Donald Trump umur 80 tahun. Oh, jauh ya? Jauh banget. Artinya Nah, sudah banyak perubahan wajah. Sudah banyak perubahan wajah, sudah banyak, bisa dilihat langsung Mas. Silakan. Mungkin bisa di Hah? nah lihat langsung Nah, ya. ini udah beda banget kan. Iya, Tapi masih bisa melihat pola lokalnya, Tapi patternnya. Ketika membanding foto muda Donald Trump dan foto terkini, aplikasi menampilkan petunjuk kata ascertain. Dan inilah makna ascertain menurut ChatGPT. Kata ascertain adalah kata kerja, verb, dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, padanan yang paling tepat adalah memastikan, mengetahui dengan pasti, memastikan kebenarannya, menetapkan setelah dilakukan pemeriksaan, dan memverifikasi, terutama dalam konteks teknis atau ilmiah. Menurut kamus bahasa Inggris seperti Oxford dan Cambridge, ascertain berarti to find out something, to make certain of something. Mengetahui atau memastikan sesuatu berdasarkan penyelidikan, pemeriksaan, atau bukti. Jadi dalam bahasa sederhananya, ascertain berarti memastikan bahwa dua foto yang diperbandingkan adalah orang yang sama. Sekarang, kita sampai pada yang kalian tunggu-tunggu. Bagaimana jika foto berkacamata di ijazah yang diklaim milik Jokowi disandingkan dengan foto Jokowi yang lain yang tidak Oh, berkacamata? ini tuh katanya maksud saya foto ijazah Jokowi coba dites. Frontal banget. Bisa nggak? Bisa Oke, ngomong bisa. nggak? Boleh. Coba. Oke, kita coba ya. Ini permintaan dari tadi siapa tuh permintaan Siti dari? Nur Halimah 2723. Oke, dari Siti Nur Halimah. Siti Nur Halimah 2723. Kita Ini tes. permintaan Mbak Siti Nur Mbak Halimah. yakin katanya. Saya sih yakinnya itu nggak mes, tapi coba lihat dulu deh. Ada nggak datanya? Foto Ada. Jokowi? Sebentar Coba. saya setting dulu. Ini ada yang komen, Mbak Siti Nur Halimah juga. Ini anak muda nggak punya dukungan dari pusat dan siapa-siapa. Salut atas keberaniannya. Ini sambil setting ya Mas ya? Ya. Terus ada yang nanya nih, Bang Topi Merah udah banyak produk-produk laptop atau PC yang endorse belum? Nih, bisa dilihat. Oke, saya juga bakalan nerangin ya. Nah, Mas Topi Merah aja yang jelasin dah. Jeng, saya nggak berani ini. Silakan dijelaskan. Coba jelasin Mas. Jadi berdasarkan Dengerin. persamaan metriknya, di sini itu Coba zoom nah. Jelasin dulu itu fotonya. Nah, ini fotonya Pak Jokowi di ijazah ya ini ya? ya Foto Di ijazah dan foto terbaru beliau ya? Di foto presiden kalau nggak salah ya? foto presiden, ya. Iya, foto presiden dan foto di ijazah, oke? Ya, di sini udah terlihat ya untuk embedding 1 dan embedding foto kedua. Nah, di sini kita coba lakukan persamaan. Ada banyak, ini kalau di algoritmaku aku namain chain atau rantai. Semakin banyak yang hijau, semakin panjang yang hijau, berarti itu mirip. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini itu ada yang hijau merah. Itu apa? Artinya Ada chain yang terputus. ada chain yang terputus-putus kayak gitu. Oh, itu kenapa tuh? Ada rantai-rantai yang Artinya terputus. Artinya lokal patternnya itu banyak yang miss. Kayak gitu. lokal patternnya banyak yang miss. Dan hasilnya Nggak cocok. silang merah. Apa tuh artinya? Artinya silang merah apa? Kalau Ya. aku baca hanya bacain doang ya. Ini tulisannya different.
Nah, Different. karena itu Berbeda dengan dua sampel sebelumnya, ketika dua foto yang diklaim sebagai foto berkacamata ijazah Jokowi dan foto Jokowi lain yang tidak berkacamata disandingkan, aplikasi membacanya dan memberikan dua petunjuk. Petunjuk pertama adalah tanda silang, dan petunjuk kedua adalah tulisan yang berbunyi different atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti berbeda. Artinya, menurut pembacaan aplikasi ini, dua foto yang ditunjukkan adalah dua foto dari orang yang berbeda atau tidak sama. Lalu apa pendapat ahli yang dihadirkan pihak Polda Metro Jaya di sidang pra-peradilan Roy Suryo tentang bukti dari sebuah aplikasi? Apakah penggunaan teknologi bisa dipercaya? Saudara ahli, dalam menentukan adanya bukti permulaan yang cukup pada tahap penyidikan, apakah penyidik hanya dapat semata-mata mendasarkan kesimpulannya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka hanya berdasarkan alat bukti ahli dan surat, tanpa terlebih dahulu memperoleh keterangan saksi yang menerangkan adanya suatu peristiwa pidana tersebut? Ya, di dalam alat bukti itu kan tidak disebutkan alat bukti berupa apa. Cukup minimal 2 alat bukti. Itu tadi yang saya sampaikan pada jawaban ketika pemohon mengajukan pertanyaan. Kita tidak ada keharusan harus alat bukti apa, tidak diatur seperti itu. Jadi cukup alat bukti, karena tidak semua alat bukti dalam perkara itu ada saksi, Pak. Kadang-kadang tidak ada saksi, tapi perkara tetap harus dilanjutkan. Bahkan kalau kita lihat perkembangan sekarang kan alat bukti elektronik itu lebih menimbulkan keyakinan daripada alat bukti keterangan saksi. Banyak perkara yang saksinya terkait bahwa alat bukti elektronik bahkan yang bersifat ilmiah itu lebih meyakinkan daripada keterangan saksi. Kenapa? Keterangan saksi orang bisa bohong walaupun dia di bawah sumpah. Banyak saksi bohong. Atau kalaupun kita berbaik sangka kepada saksi, saksi bisa lupa. Nah, maka di dalam dunia olahraga sekalipun hari ini sudah menggunakan alat atau teknologi itu. Kalau kita musim Piala Dunia hari ini kan berapa banyak keputusan wasit VAR yang membatalkan gol. Nah, itu kenapa? Karena manusia itu bisa keliru. Nah, walaupun kemudian Penggunaan VR di sepak bola adalah penggunaan aplikasi berbasis teknologi, dan ini sama dengan aplikasi yang dikembangkan oleh Topi Merah. Dan ketika teknologi memberikan keterangan bahwa foto di ijazah yang diklaim sebagai ijazah Jokowi berbeda atau bukan Joko Widodo yang pernah jadi Presiden RI, lalu apakah ahli dari pihak Polda Metro Jaya ini masih akan konsisten pada ucapannya bahwa keterangan bukti elektronik berbasis ilmiah lebih bisa dipercaya daripada keterangan manusia termasuk keterangan Rektor UGM misalnya? Bagaimana menurut pendapat kalian?